Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisus syaitan, yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang pasangan kepada pasangannya, suami istri, istri kepada. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuman satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sabadiin, ada seorang anak ngerawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijat-pijat ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit. Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita nggak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Waswasah, bukan cinta. Terus nggak boleh posting Ustaz? Boleh, dan saya juga sering posting, cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan, pakai apa aplikasi berganti-ganti. Ah ini kurang apa bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit. Justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah. Sehingga kalau kita udah cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang nggak dikenal, tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang nggak di antara banyak makhluk, kira-kira gimana yang 99 bagian yang Allah simpan di dalam surga, dan itu diberikan hanya kepada segelintir hamba Allah yang masuk ke dalam surga doang. Kan banyak yang nggak dibangkitkan ya, hewan, tumbuhan, mereka tidak dibangkitkan kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan di Al-Quran. Tapi pada umumnya hewan tidak mengalami hari berbangkit. Jadi tidak ada hewan yang mendapatkan 7 golongan hewan yang dapat naungan di padang mahsyar, nggak ada itu. Yang ada manusia. Kalau hewan ngikut manusia, kalau dia berjasa dalam dakwah manusia dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan. Padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi
rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Nggak ada lagi di surga itu adegan live group, itu udah nggak ada. Di surga itu nggak ada grup yang nge-live kita, kan lebih sakit ya, di live sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending, kalau grup yang nge-live kita, gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, nggak ada broadcast, nggak ada chat, ternyata mereka bikin grup baru, kita doang yang nggak di-invite. Itu di akhirat udah nggak ada di surga live group, di live sama grup. Di surga itu udah nggak ada bulian. Kenapa nggak ada bulian? Karena udah nggak ada jomblo. Selama masih ada jomblo, semangat nih kalau udah bab kayak gini. Saya bukan mau menzolimi teman-teman gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya nggak ngebully, saya cuma empati doang. Kasihan sih. Kasihan boleh ya. Sebagian doang, yang lain insya Allah gua mah asik-asik aja Ustadz sebagai single villa gitu ya, nggak masalah. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang single, apalagi baru aja kemarin diputusinnya dengan bahasa yang nggak enak lah gitu. Kita adik kakak aja ya, kan nggak enak tuh. Tahu nggak teman-teman, ada cara mutusin yang lebih kejam dari itu. Kan yang biasa tuh kita temenan aja ya gitu ya, atau kita adik kakak aja. Ada nggak orang yang diputusin sama pasangannya, dibilang kamu tuh jadi ibu saya aja ya, kamu tuh seperti ibu buat saya? Ada. Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Quran. Kita coba buka surat Al-Mujadilah, surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih semacam punishment buat yang mutusin, dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kejam banget. Dan Khawlah bintu Sa'labah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya. Dulu ketika dia masih muda, suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawlah menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawlah dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih, atau diputusin kalau dalam bahasa kita. Diputusin oleh suami sendiri dengan kata-kata, kamu itu seperti ibu buat saya. Akhirnya Khawlah bintu Sa'labah sedih banget. Khawlah sedih luar biasa. Tapi dia penasaran, maksud kata-kata suami saya apa? Maksudnya saya udah haram buat dia selama-lamanya atau itu tidak berlaku? Akhirnya Khawlah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, dia japri Rasul. Dia bilang, ya Rasul, saya diginiin sama suami saya. Kata suami saya bahwa dia buat saya itu, saya seperti ibu bagi dia, di capture. Apakah ini berarti saya sudah haram buat suami saya ya Rasul? Kata Nabi, ya wahai Khawlah, sudah haram. Akhirnya Khawlah sedih banget. Cuman Khawlah kalau sedih gak mau pakai emotikon nangis kepada orang lain. Emotikon nangisnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan watashtaki ila, curhat kepada Allah. Dia tidak curhat perasaannya kepada makhluk. Kan curhat itu meluapkan isi hati dan perasaan ya, curahan hati. Artinya dia nggak mau mengekspresikan perasaan senang dan sedihnya kepada manusia. Kalau perlu bikin emotikon yang khas atau beli emotikon, dapat hadiah emotikon khusus, emotikon melo dari teman-teman. Dia nggak mau mengekspresikan kesedihan dia kepada manusia. Biar yang tahu kesedihan dia cuma 2, Allah kemudian pasangannya yang halal. Orang lain nggak tahu kalau dia sedih. Orang lain nggak tahu kalau dia sedang dalam keadaan terbeban. Nggak ada yang tahu. Sampai ibunya aja nggak tahu.
Ayahnya aja nggak tahu, temennya nggak tahu, gengnya tuh nggak tahu, geng SMP, SMA, SD nggak ada yang tahu. Sehingga satu-satunya yang tahu perasaan Khawlah yang luar biasa terpukul, terlukanya luar biasa, cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tashtaki ilallah, kemudian dia curhat kepada Allah. Itu cara yang paling baik dalam menemukan cinta. Ketika cinta itu mulai flat, ketika cinta itu mulai nggak ada rasanya, maka menumbuhkan kembali cinta itu dengan cara watashtaki ilallah. Gini caranya. Bukan gini. Tapi hal yang paling baik untuk dia lakukan kalau dia pengen merefresh cintanya, menambah rasa cinta, dan itu nggak hanya berlaku untuk pasangan, berlaku juga untuk teman, cinta karena Allah, berlaku juga kepada guru, berlaku juga kepada orang tua, berlaku kepada anak. Kalau kita ngerasa cinta kita mulai garing nih, mulai rasanya tuh hambar, maka yang kita lakukan watashtaki ilallah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dialah yang Allah titipkan, yang Allah kirimkan dalam hidup kita untuk kita luahkan semua rasa, rasa bahagia, rasa cinta, rasa sedih, rasa kecewa, semua ke dia, bukan ke orang lain. Kalau kita punya pasangan tapi rasa itu diungkapkan kepada orang lain, maka kita mencurangi pasangan kita. Kita punya pasangan tapi curhatnya ke orang, jadilah TTM ya. Ini berarti kita curang, nggak fair sama pasangan kita. Toh kita juga nggak mau digituin oleh pasangan kita kan? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerasa pasangan kita nggak pengertian, ada zat yang maha pengertian untuk kita curhat kepadanya. Kenapa harus orang lain? Dan Allah nggak akan pernah ngebocorin curhat kita ke siapa-siapa, teman-teman. Allah sebaik-baik penjaga rahasia.